Gibran itu pembuat sejarah. Wah, langsung gua diserang. Enggak ada. Itu coba lu lihat itu di Indonesia dari zaman Jokowi, dari zaman SBY. Wakilnya ganti di periode kedua nggak ada tuh yang naik terus nggak ada. Ya SBY pertama sama JK, terus kedua sama Budiono. Jokowi aja, Jokowi juga sama tuh Jokowi. Jokowi juga pertama sama JK, terus lanjutannya sama Maruf Amin. Nggak ada. Gibran juga nggak mungkin lah. Meski ya kan Gibran gue bilang itu pembuat sejarah. Itu kan di Indonesia, di negara lain kan belum tentu. Kalau baca sejarah juga bisa dong, baca sejarah dunia. Oh udah ngamukan lagi bang, nggak ada ceritanya wakil presiden jadi presiden tanpa kudeta, nggak ada, lu banyak geng bang. Makanya gue tegasin, Gibran itu pembuat sejarah. Jadi lu jangan baca sejarah yang udah lewat. Gibran tuh history maker. Nah gua nanti salah satu yang mendukung. Pak Jokowi kembali lagi disudutkan lewat hoax. Sini-sini gua kasih jelas. Kenapa harus Pak Jokowi? Ada berita Bupati Ponorogo, kader PDIP, katanya memberikan suap melalui adiknya diterima di rumah Pak Jokowi di Solo. Waduh, gua udah telusuri nih. Ini editan, ini hoax. Itu gua telusurin semuanya, gua baca-bacain, mana nggak ada. Nah ini untuk lulu orang nih yang langsung konak, yang langsung tegang ngelihat judul, langsung wow, Pak Jokowi ini masa KPK nggak bergerak, tangkap Jokowi, tangkap adili Jokowi, negara ini bisa rusak kalau Pak Jokowi tidak ditangkap. Aduh, tolong. Untuk kamu tolong jangan nyenggol Pak Jokowi terus. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran sampai jalan atas jadi presiden. Lu kalau nggak bisa naik ke permukaan nyenggol bapak gua terus. Aduh, sehat terus Pak Jokowi. Pengacara Indrayana, mantan Menteri Hukum HAM dari fraksi Demokrat dulu, sekarang tergabung menjadi pengacara untuk Roy Suryo. Sini gua kasih cerita. Menarik nih. Kadang kita nggak perlu ngorek-ngorek dan akhirnya kita bisa menyaksikan suatu yang kebetulan, geng. Kebetulan Mas Suryo itu dulu kader Demokrat. Ini kebetulan ya. Mas Indrayana juga kebetulan Demokrat. Dan kalau memang berjuang dalam kebenaran nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Harus berani bergabung. Tidak ada salahnya. Kita hadapi di pengadilan dan saya yakin. Kalau gue sih yakin ya. Kalau orang yang benar itu nunggu diserang. Kok nunggu? Enggak, gimana ya? Gimana nih cara ngomongnya nih? Grogi. Grogi. Untuk lu yang udah pada gaya ini, yang senior, yang di letting-lettingan gue, pasti tahu dong kodenya apa. Aduh, gimana sih cara ngomongnya? Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran sampai jadi presiden. Aduh, gue seneng banget nih, gue nggak perlu korek-korek lagi. Ketika pers menjadi ruang gema kebohongan, demokrasi berubah menjadi sandiwara. Pernyataan tadi disampaikan oleh Umberto Eco, filsuf dan penulis novel terkenal dari Italia. Kalau di Indonesia, persnya ketika dikritik langsung lari demonstrasi. Jangan dengan dasar kebebasan berekspresi, kesalahanmu tidak bisa dikoreksi. Buku ini asli. Kalau kamu mau minjem, silakan datang. Minjem baik-baik ke rumah saya. Yang di rumah kamu fotokopian itu palsu. Saya tidak perlu membuktikan buku ini asli, karena yang punya kamu itu fotokopi. Kita nih semua nih, kita termasuk gua, semua lagi dikacaukan dengan pers. Jadi hal-hal yang sebenarnya simple, tapi kalau ratingnya naik, dikejar narasumber yang nggak kredibilitas. Selama bisa ngikutin skenario, dipanggil. Atau yang lebih lucu lagi begini,
keadaan yang sering terjadi adalah ketika sebuah topik viral di media sosial naik ke media mainstream. Harusnya kan media mainstream itu penjaga akal bangsa, penjaga nalar bangsa. Jangan malah melumpuri diri ke media sosial yang nggak ada patokan. Setiap orang bebas, ini kebenaran kami, ini kebenaran kami. Akhirnya baik kamu, baik saya memegang kebenarannya sendiri. Tidak ada yang mau dikoreksi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai jangan atas jadi presiden. Sewa lu. Ini kebenaran versi gua. Kalau kebenaran versi lu silakan bikin tipis sendiri. Udah lama emang gua komisaris. Nama gua Haris, komisaris. Kenapa sih orang ngajarin berlogika dengan baik, lu teriakin cair, komisaris? Gue pengen bilang sebenarnya orang-orang kayak gini sebenarnya nggak kuat berargumentasi. Jadi kerjaannya bagian nimpuk-nimpuk doang. Ya, gue ada nih ya, di tengah-tengah gue nerjemahin, gue bikin konten ngasih edukasi ke orang-orang jenis kayak lu ini, supaya kebencian tidak mendominasi. Percaya deh, lu nih lagi di obok-obok nalar lu sama orang-orang itu. Gue kasih seimbang supaya lu nggak benci. Kacau geng, kalau udah benci lu nggak bakalan bisa berpikir rasional. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai jadi presiden. Kemlung. Terkait ijazah palsu Jokowi, tinggal liatin aja beres. Banyak nih kan, banyak ini tercemar karena ada pendapat-pendapat orang-orang top itu, ahli-ahli hukum itu bilang, udah gampang ini 7 menit. Ini bukan soal menggampang-gampangkan. Ini gua kasih tau ke lu ya. Lu diteriak-teriakin, bahkan ada nada mengancam ya, mau kita Nusa Kambangan itu Jokowi. Lu denger itu kan? Ada nada yang menghasut sedemikian rupa. Terus lu rela, lu mau itu ngasih ke orang-orang seperti itu. Udah ada nada ancaman, lu mau. Lah entar kalau dirobek gimana? Ke Pak Polisi udah ditunjukin, ke wartawan sudah ditunjukin. Aduh, kenapa ya? Kalau gue sih tetap gak setuju sih. Biar lu yang nuduh, gak gampang nuduh-nuduh. Nanti habis waktu kita, habis nuduh. Ini ntar nuduh KTP, ntar nuduh kakak. Aduh. Nalar lu masih numpang. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai jadi atas jadi presiden. Kalau lu mau menguji sesuatu itu asli atau palsu, yang harus lu uji adalah benda yang asli. Oke? Kalau lu udah pegang benda yang palsu, ya pasti hasilnya palsu. Semudah itu sebenarnya. Sini lu gue kasih mikir. Kalau lu orang yang malas mikir, skip aja ya. Yang dipegang sama Pak Roy Suryo itu kan fotokopian. Ini aja deh, lu denger keterangan dari ahli Polri ya. Beliau palsu itu 100% karena yang pakai Mas Suryo kan dari screenshot. Ya pasti 100% itu pasti palsu, kecuali kalau itu memang yang dimiliki oleh Pak Jokowi saat ini. Udah ngerti kan? Yang dipegang sama Mas Roy Suryo itu kan hasil screenshot yang 100% palsu. Dengan alat yang palsu, lu bisa mengambil kesimpulan benda yang asli sebagai yang palsu. Nggak masuk akal kan? Padahal semudah itu loh. Tapi lu tuh kayak keracunan. Karena lu kemungkinan besar nih, kemungkinan lu gak usah ngamukan dulu ya, kemungkinan lu tuh ditebarin kebencian, sehingga cara mandang lu terhadap Pak Jokowi itu miring. Itu persoalannya. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai jangan atas jadi presiden. Wah ya, barangnya udah palsu. Kalau mau ngambil kesimpulan tentangnya, barang yang asli. Ketokohan Pak Jokowi dalam banyak hal semakin menguat. Sini lu, gua kasih mikir. Ini kalau lu suka mikir ya, kalau enggak skip aja. Di dalam politik tuh geng, siapa yang berhasil menetap di benak masyarakat, itu juaranya. Lu perhatiin deh, banyak politisi gae, politisi senior yang coba kembali naik ke permukaan dengan cara menyenggol-nyenggol Pak Jokowi, atau naik dengan ngasih statement di tengah isu terkini.
tapi nasibnya paling 2-3 jam hilang. Tapi Pak Jokowi, gua kasih contoh lah yang tadi ya, misalnya nih ada kasus Wus tuh, lagi rame tuh, ada politisi lama naik numpang di tema yang lagi rame supaya dia kembali lagi ke permukaan. Saya gini, saya menolak Wus ya, misalnya gitu kan, akhirnya dia naik. Cuma nasibnya 2-3 hari, bahkan 1 jam kemudian hilang dan terlupakan. Atau yang terkini lah kemarin tuh, yang perdebatan pemberian gelar pahlawan untuk Pak Soeharto. Banyak tuh kan politisi-politisi itu kan, politisi tetangga. Kami menolak, kami gini, kami gitu. Yang pada intinya, ini dalam konteks pembahasan gue ya, mereka mau masuk ke permukaan supaya kembali lagi ke benak masyarakat. Karena kalau sudah terlupakan, udah kelar politik tuh gitu sebenarnya. Pak Jokowi sudahlah tidak berkuasa, sudah menjadi rakyat biasa, masih saja dibahas. Itu yang gue harus pelajari dari Pak Jokowi. Dan lu juga harus pelajari, kalau lu mau masuk ke dalam dunia politik, gimana ini bisa se-legend begini, lu akan terus berada di benak masyarakat. Oleh karena itu wajar karakter Pak Jokowi yang menguat itu harus dikebukin, rotokin, hancurin supaya keluar lagi. Lu kebayang gak sih banyak tokoh-tokoh yang dulu dianggap wow banget gitu, hilang begitu saja, dan bahkan akan hilang selama Pak Jokowi ini terus menguat. Itu PR berat, geng. Bahkan buzzer diarahkan, kita harus rontokan. Dia bilang gua buzzer. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Janetes jadi presiden. Ya gitu deh, kalau orang udah dicintai masyarakat nggak bisa dicabut. Pesan khusus untuk Bang Roy CS ya, saya tetap mendukungmu setelah kau membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Saat ini saya memberimu tugas usut tuntas tentang KTP Jokowi, SIM Jokowi, surat pernikahan Jokowi, serta sertifikat tanah yang dimiliki Jokowi dan keluarga. Kami tetap mendukungmu Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, serta Rismon. Sebelum kau mendekam di penjara, usut semua apa yang dimiliki keluarga Jokowi. Salam hormat dari Sragen, Jawa Tengah. Tetap mendukungmu sampai kau lelah dan menikmati hidup di dalam penjara, oke? Kalau Polda Metro Jaya menahan Roy CS berarti tidak adil, karena Roy CS masih mempunyai banyak tugas penelitian. Polri jangan buru-buru menahan Roy CS dulu, karena tugas mulia Roy CS itu belum selesai. Masih banyak netizen-netizen di Indonesia ini memberikan masukan kepada saya supaya Roy CS itu meneliti weton kelahiran Jokowi, ari-arinya itu dikubur di mana, itu Roy harus tahu itu. Jangan buru-buru ditahan. Kemarin ini kan masih mempersoalkan, masih penelitian soal ijazah Jokowi dan Gibran Raka Buming. Coba sekarang penelitian ya, ijazahnya Mbak Selvi bener apa enggak kuliah di AUB ya. Jangan buru-buru ditahan dulu. Saya sampaikan ini kepada Polda Metro Jaya dan Kapolri supaya Roy CS itu punya kesibukan, karena selama ini beliau ini kan pengangguran, supaya ada kesibukan meneliti berapa liter air yang diminum Jokowi, gizi yang dia makan, struk pembelanjaan setiap hari berapa, biar diteliti oleh Roy CS dulu. Terima kasih. Selain itu saya juga berharap semoga Polda Metro Jaya segera menahan Roy CS. Ini adalah harapan semua rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam presisi untuk Polri, Polri untuk negeri. Mantap. Kemarin Roy Suryo tidak ditahan. Ya, itu karena polisinya baik, jadi masih memberi kesempatan untuk menghirup udara di luar tahanan. Memberi kesempatan untuk mempersiapkan apa yang harus dibawa, seperti panci dan lain-lainnya, karena ingin nginap dengan waktu yang cukup lama. Ya, kalau ingin melakukan penahanan sih kemarin sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Karena apa? Karena Roy Suryo itu hanya meneliti ijazah, diteliti secara detail, terus dituding palsu. Yang tujuannya
untuk merusak citra Pak Jokowi dan keluarga. Itu tujuannya sebenarnya. Ya entah ada motif lain atau kepentingan-kepentingan yang lain, yang jelas tujuannya itu. Karena masyarakat sudah paham, masyarakat sudah cerdas, masyarakat lebih percaya diri sama perasaannya sendiri, percaya diri sama fakta bahwa Pak Jokowi itu pernah menjadi wali kota Solo, itu juga memenuhi syarat menjadi wali kota Solo. Syarat-syaratnya memenuhi syarat menjadi gubernur DKI dan memenuhi syarat menjadi presiden Republik Indonesia, ya kan? Nah, apakah Roy Suryo itu menyampingkan partai politik yang mendukungnya, menyampingkan KPU, Bawaslu, KPUD? Lupa itu. Gimana? Setelah ijazah Pak Jokowi, lalu menyinggung ijazah Mas Gibran. Tuh. Terus siapa lagi? Itu kan udah jelas, cuma merusak citra Pak Jokowi di mata masyarakat. Padahal masyarakat, tak ulangi lagi, masyarakat lebih percaya apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang mereka lihat ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Itu merasakan pembangunannya. Jadi rakyat itu kalau udah terlanjur cinta, susah untuk berpaling. Susah untuk berpaling. Jadi nggak perlu penjelasan yang aneh-aneh, apalagi penjelasan